Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat pagi dan semoga Anda semuanya sehat dalam beberapa hari yang masih situasi COVID ini. Baik, saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang 5 konsep utama di dalam ilmu politik. Atau the five concept in politics, yang ini adalah sangat prinsipal untuk kita pahami. Baik saudara sekalian, apa 5 konsep yang harus kita pahami dengan baik? Karena ada dimensi kesejarahannya. Ya, jadi memahami ini tanpa mengetahui ke konteks sejarahnya itu sesuatu yang mustahil. Karena pengertian negara itu ternyata by time juga berubah dan bahkan di setiap bagian wilayah dunia ini memaknai sejarah, memaknai negara sesuai dengan background sejarahnya. Kalau kita mengatakan bahwa state atau negara itu seperti merujuk pada negara-negara yang ada di masa Majapahit atau Sriwijaya, tentu saja konteksnya sudah sangat berubah dengan negara yang kita bahas dalam era modern sekarang ini. Atau bahkan kalau lebih baru lagi, pengertian negara sebelum abad ke-17 itu juga mengalami perubahan. Maka ada istilah modern state atau negara modern, dan ada istilah classic state atau negara dengan style yang klasik atau tradisional. Itu beriringan nantinya ketika Anda belajar diplomasi. Ada namanya modern diplomacy, ada yang namanya traditional atau classic diplomasi. Itu berkaitan dengan perkembangan dari ilmu negara itu sendiri. Ya. Jadi negara dalam bentuk yang kuno itu memiliki gaya diplomasinya sendiri, dan negara dengan bentuk yang lebih modern itu memiliki style dan cara berdiplomasinya sendiri. Nah, dari mana konsep negara itu berawal? Sekali lagi sudah sekalian, bahwa ilmu HI, ilmu politik saat ini sangat didominasi oleh pemikiran-pemikiran Barat atau Eropa. Karena perkembangan ilmu negara itu berkembang dari benua Eropa. Oleh karena itu ketika kita memahami konsep ini, kita harus sadar sejak awal bahwa ini adalah konsep yang datang dari Barat. Sehingga narasi atau cerita yang dibangun pun cerita yang berawal dari kesejarahan Barat, bukan dari kesejarahan Majapahit menjadi negara Indonesia. Ya, meskipun ada hubungannya, tetapi sejarah ini atau narasi ini, pemahaman konsep dasar politik ini bermula dari konsep Eropa. Apa konsep yang pokok itu? Yang pertama adalah state atau negara, atau pemerintahan. Nanti kita bedakan antara state and government. Juga kadang-kadang kata state ini dipahami sebagai federal state dan juga negara bagian. Jadi kalau Anda mengomongkan kata state di Amerika Serikat, itu maksudnya adalah negara bagian. Tapi bagi kita orang Indonesia yang biasa dengan unitary state atau negara kesatuan, maka state itu ya negara itu. Sedangkan negara bagian dalam konteks atau kamus bahasa Indonesianya itu identik dengan provinsi. Atau setara dengan provinsi. Jadi kata state itu memang ada beberapa makna dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah negara sebagai pusat, seperti negara Indonesia begitu. Tapi yang kedua state kalau dalam konteks federal itu kadang disebut sebagai terjemahan bahasa Indonesianya adalah negara bagian. Dan ada juga penggunaan kata state dalam bahasa Inggris yang Anda juga harus pahami. Misalnya the state of mind. Itu bukan negara pikiran, bukan, tetapi konstruksi pikiran, the state of mind. Jadi konstruksi pikiran. Nah, jadi tetapi kembali kepada negara, bahwa
Kata state sekali lagi memiliki perkembangan pemaknaannya sesuai dengan konteks sejarahnya. Yang kedua adalah power atau kekuatan. Ya, power atau kekuasaan. Nah, jadi siapa yang memiliki kekuatan dia akan memiliki kekuasaan. Sehingga kadang-kadang power itu diterjemahkan dengan kekuatan, kadang-kadang dengan kekuasaan. Tapi dalam konteks politik, power lebih cenderung dimaknai sebagai kekuasaan. Sekali lagi kekuasaan. Lalu decision making proses atau proses pengambilan keputusan. Saudara sekalian, bahwa setiap negara itu pasti memiliki proses atau mekanisme pengambilan keputusannya sendiri. Ya, tidak ada yang copy paste atau sama persis antar negara, tetapi bisa kita bedakan antara negara demokrasi dengan negara non demokrasi. Atau kalau lebih detail lagi, negara demokrasi terbuka dengan negara yang tertutup lah. Tertutup ini bermacam-macam, bisa monarki konstitusional, bisa dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat macam Korea Utara, bukan raja tetapi ya sama saja authoritariannya gitu. Nah, atau dipimpin oleh partai yang kuat seperti China, atau dipimpin oleh struktur kerajaan yang kuat seperti Saudi Arabia misalnya. Jadi decision making proses itu baik di negara demokrasi maupun negara non demokrasi, mereka memiliki cara mengambil keputusannya sendiri. Sama-sama negara demokrasi pun itu akan detailnya itu akan berbeda-beda. Indonesia demokrasi, Amerika demokrasi, tetapi di sana bicameral, di sini satu kamar atau 1,5 kamar gitu ya. Atau Jepang ini demokrasi tapi ada raja, ada majelis tinggi, majelis rendah ya, macam-macam ya. Prancis lain lagi. Dia punya presiden, punya perdana menteri. Yang dipilih presiden, perdana menteri dipilih oleh presiden. Demikian pula Korea Selatan. Jadi sama-sama demokrasi pun decision making process atau cara pengambilan keputusan satu negara itu tidak sama. Nah, kita akan belajar itu. Yang keempat yaitu public policy. Public policy adalah kebijakan publik. Kebijakan publik ini di negara demokrasi dia harus dikonsultasikan kepada publik. Karena publiklah yang tahu apa kebutuhannya. Namun di negara otoriter atau diktator yang tidak demokratis, maka kebutuhan atau kebijakan publik itu adalah warga negara. Dalam konteks ini publik adalah warga negara. Nanti ada publik lain yaitu publik internasional. Ketika kita belajar tentang public international law, itu yang dimaksud publik di situ adalah masyarakat internasional. Tetapi dalam konteks politik yang ini, public policy yang dimaksud publik di sini adalah warga negara satu negara. Nah, di negara yang tidak demokrasi, negara diasumsikan memiliki seluruh pengetahuan atau menguasai informasi untuk mengambil keputusan, pengambilan keputusan atau kebijakan untuk rakyatnya atau publiknya. Nah, jadi sehingga dia tidak terlalu banyak konsultasi, bahkan media massa pun dibatasi. Televisi hanya satu, channelnya channel government atau state. Anda ke Malaysia misalnya, nggak seperti Indonesia, nggak sebebas Indonesia media massa itu. Semuanya dikekang. Apalagi Saudi Arabia, apalagi China, apalagi Korea Utara, mereka sangat dikekang. Indonesia itu sangat liberal menurut saya, baik demokrasi maupun medianya. Jadi bahkan cenderung liar karena kurang beraturan. Sampai-sampai di Indonesia itu ketua partai bisa punya televisi. Itu nggak mungkin terjadi di negara barat. Pasti akan ada aturan yang membatasinya. Ya, kita ini mungkin negara demokrasi paling liberal sedunia ini. Bukan berlebih-lebihan saya, karena kita kurang aturan yang membatasi seseorang dalam persaingan demokrasi di Indonesia. Nah, risikonya apa? Risikonya siapa yang memiliki modal yang besar, maka dia akan cenderung memenangkan perkelahian demokrasi di Indonesia ini. Baik dengan membeli televisi atau menguasai opini publik. Atau kenapa opini publik atau pendapat publik itu penting?
karena itu akan mempengaruhi diterima atau tidaknya public policy. Saya ulangi, kenapa membentuk opini publik itu penting? Karena itu termasuk akan menentukan berhasil atau tidaknya, diterima atau tidaknya public policy atau kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu kalau sekarang terjadi misalnya ribut-ribut rame-rame tentang omnibus law misalnya, itu bisa dari sisi komunikasi itu bisa dilihat sebagai kekurang efektifan public opini yang dibentuk oleh pemerintah sehingga rakyat mempersepsikan berbeda. Itu satu sisi dari sisi komunikasi, mungkin kurang tuntas di situ. Di sisi yang lain memang mungkin ada proses-proses yang tidak transparan sehingga rakyat merasa terkejut dengan keputusan itu. Loh, kemarin saya diajak ngomong nggak begitu sekarang keputusannya seperti itu, misalnya begitu. Jadi public policy and public opinion itu sangat penting. Lah kalau pembuat keputusan itu juga pembuat public opini, dia pemilik media massa, media cetak maupun televisi, Anda bisa bayangkan kekuatannya. Kekuatan dari orang yang memiliki media massa itu luar biasa. Dia bisa membentuk public opini dan itu akan menentukan diterima atau tidaknya public policy. Nah, jadi kalau Anda seorang presiden, tentu Anda akan bersahabat baik dengan para pemilik media massa. Karena itu akan menentukan berhasil atau tidaknya undang-undang atau peraturan yang Anda produksi nantinya. Baik, lalu ini allocation and distribution of values and source. Jadi saudara sekalian, yang bisa dibagi, yang bisa diratakan dalam suatu pemerintahan itu tidak hanya uang atau sumber daya material saja, tetapi juga non material, yaitu misalnya values. Values itu apa? Misalnya keadilan, keamanan. Kenapa itu harus didistribusikan, Pak? Yang berhak menerima kedamaian, keadilan, keamanan itu adalah orang dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya Jawa, tidak hanya Sumatera, tidak hanya Sulawesi, tetapi dari Sabang sampai Merauke. Nah, apa akibatnya kalau mereka tidak merasakan keadilan atau pun keamanan yang sama di satu negeri, maka wilayah itu akan cenderung melepaskan diri dari negara itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, kenapa Papua sekarang ramai sekali? Kenapa Aceh pernah ramai juga, sekarang sudah mulai tenang ya. Tapi kenapa ini Papua menjadi-jadi? Pertanyaannya adalah bagaimana dengan distribution of values and source dalam satu perspektif? Apakah rakyat Papua merasa ada keadilan dan ada keamanan di negerinya? Itu dari sisi yang values atau yang tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung, apakah rakyat Papua merasa distribution of source atau merasakan keadilan ekonomi ketika dia bergabung dengan Indonesia? Nah, kalau aman tidak merasa aman, damai tak merasa damai, adil tidak merasa adil, apalagi diselimuti dengan kemiskinan, maka rakyat Papua akan berkesimpulan bahwa tidak ada gunanya bergabung dengan Indonesia. Itu pesannya David Easton yang mengartikan bahwa politik itu salah satu unsur yang penting harus dipelajari adalah distribution and allocation of values and source. Loh, kenapa values and source, Pak? Kenapa enggak values saja? Adil, aman, tapi miskin, itu juga rawan, saudara sekalian. Kaya, seperti Catalonia itu kaya, tetapi merasa dizalimi, tidak ada keadilan, aspirasinya dibungkam, tapi kaya. Lalu kadang ada riot atau unrest di jalanan atau tidak ada damai di situ. Jadi tidak damai, tidak ada keadilan, tidak merasa adil, tapi kaya. Itu juga rawan terhadap protes-protes dan instabilitas politik dan satu pemerintahan. Tetapi lumayanlah dia kaya, orang kaya berpikir akan sedikit lebih tenang.
Kenapa saya mengatakan begini? Saya bukan rasis ya. Tetapi saya akan katakan begini. Orang yang punya kekayaan itu kalau demo dia nggak akan terlalu nekat. Kenapa? Kalau dia merusak toko, dia mikir tokonya sendiri. Bagaimana kalau toko saya rusak? Dan toko itu kan milik publik, bukan milik negara. Nah, jadi Anda bisa bandingkan gaya demonstrasi di negara miskin dengan gaya demonstrasi di negara kaya. Kalau di negara kaya cenderung tertib. Itu bukan karena mereka baik-baik, tetapi mereka berpikir dirinya sendiri sebenarnya. Kalau saya demo lalu kalau ada demo lalu toko saya dibakar bagaimana? Kalau Indonesia lain. Yang punya toko nggak pernah demo, yang demo nggak punya toko. Oleh karena itu rajin sekali kalau ada demo, maka terus terjadi kerusakan-kerusakan atau pengerusakan. Nah ini itulah situasi demo, demokrasi, demo dan demokrasi maksud saya di tengah kemiskinan. Jadi fenomena demokrasi di tengah kemiskinan itu aneh-aneh saja ceritanya. Ya. Ada demo sedikit sudah merusak, bakar ban. Lihatlah di Eropa, mereka demo besar, tetapi tidak bakar-bakar. Kenapa? Ya karena mereka berpikir bahwa itu merugikan publik. Mereka demo untuk keputusan publik. Untuk publik kok merusak fasilitas publik? Nggak masuk akal. Saya ulangi, kalau Anda demo ya, saya bukan orang anti demo, saya dulu juga suka demo. Tapi cara berdemo yang beradab, itu gimana? Berdemo kan tujuannya untuk memperbaiki keputusan publik. Kata publik adalah untuk rakyat. Nah, untuk orang masyarakat banyak. Bagaimana bisa ada logika ketika demo merusak fasilitas publik, fasilitas untuk rakyat, atau merusak toko milik rakyat? Lalu Anda demo untuk siapa? Saya ulangi, lalu Anda demo untuk siapa kalau Anda merusak fasilitas atau harta benda milik publik? Itu tidak masuk akal. Ya. Jadi logika-logika itu harus ditegaskan bahwa demonstrasi itu ada keberadabannya dan itu menunjukkan tingkat peradaban kematangan satu negara atau satu bangsa. Baik, saudara sekalian. Mari kita mulai pembahasan kita tentang state. Jadi tadi belum mulai, Pak. Tadi baru prolog gitu. Baik, mari kita mulai apa itu state, power, decision making process, public policy and allocation and distribution of values and source. Anda bisa membacanya di bukunya Profesor Miriam Budiarjo ya, yang sudah saya share kepada Anda itu. Baik, saya mulai dengan kesejarahannya. Dari mana konsep ini berasal? Lima konsep pokok ini sebenarnya sekali lagi secara pemikiran sebenarnya tidak hanya ada di Eropa secara pemikiran, tetapi secara kesejarahan modern yang berlaku sekarang itu berlaku dari Eropa karena Eropa adalah pemenang dunia yang terakhir. Berkali-kali kata ini saya sebut kenapa? Karena history always written by the winner of war. Saya ulangi, history always written by the winner, bahkan the last winner of war. Mungkin nenek moyang Anda menang perang 1000 tahun yang lalu dan menguasai dunia lebih 1200 tahun. Tetapi the last war is the other part, orang atau negara lain. Oleh karena itu, yang menulis sejarah terakhir adalah si pemenang perang. Nah, setelah Perang Dunia Pertama, Dunia Kedua, saudara, terutama Perang Dunia Kedua, dunia ditulis dengan pena dari Barat. Baik, apa itu negara? Negara itu sebenarnya sebuah organisasi. Organisasi dalam wilayah tertentu yang memiliki kekuasaan yang sah atau pemerintahan yang sah dan ditaati oleh rakyatnya serta memiliki hak secara sah untuk menggunakan alat pemaksa. Saya ulangi, negara adalah sebuah organisasi di wilayah tertentu, oke? Lalu memiliki kekuasaan atau pemerintahan yang sah
lalu memiliki rakyat, dan dia berhak menggunakan kekuasaan yang memaksa atau sovereignty atau authority nantinya. Apa kekuasaan memaksa? Itu hanya negara yang sah memiliki angkatan perang atau polisi. Dulu itu sebelum konsep ini ada, yang bisa memiliki angkatan perang tidak hanya negara, saudara. Anda kenal yang namanya VOC kan? Yang menjajah Indonesia 200 tahun itu. 300 tahun lah ya. Ya 200 tahun dah. Oke. Sebenarnya VOC itu bukan negeri Belanda, saya ulangi. VOC adalah Verenigde Oost-Indisch Company. Apa itu? Perusahaan multinasional seperti Freeport, Coca-Cola, KFC, apalah Indomaret kayak kalau multinasional bukan ya. Jadi yang macam itulah perusahaan multinasional ya. Yang macam ya tadi saya bilang. Nah, perusahaan-perusahaan multinasional itu kalau belum saja diputuskan dan aturan main seperti zaman VOC, maka Freeport dan Coca-Cola itu bisa memiliki angkatan perang. Ini mengerikan sekali. Dan itu yang terjadi pada VOC. VOC itu punya angkatan perangnya sendiri, seperti halnya negara. Dia orang-orang Belanda, tapi bukan orang Belanda 100%, karena VOC adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh orang Prancis, Spanyol, ya siapa yang patungan bentuk VOC. Lalu di dalam VOC ada kekayaan. Di dalam kekayaan itu mereka bisa menyewa angkatan perang, orang-orang Gurkha, orang-orang Indonesia waktu itu disewa menjadi tentaranya VOC, tapi bukan tentara Belanda. Loh kenapa, Pak? Belanda itu abad ke-16, 17, 18 itu masih digilir oleh negara Eropa, dijajah juga. Belanda baru benar-benar merdeka itu kan 1815, setelah Indonesia diduduki VOC lebih 200 tahun. Jadi kita itu lama diduduki oleh VOC, bukan oleh negeri Belanda. Ketika negara Belanda benar-benar modern, barulah ada namanya politik etis atau politik balas budi. Kenapa? Oh, benar-benar sudah memeras hartanya orang Indonesia selama 200 tahun. Gitu. Oke. Jadi sebagai satu organisasi, kembali ke negara, organisasi berarti bisa tumbuh, bisa juga bubar. Organisasi itu bisa dibentuk, tapi juga bisa bubar. Nah, jadi kata Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah itu, negara itu ada masa lahirnya, jadi ada birth, ada masa development, rising hope ya, harapan tumbuh development, ada mencapai victory atau puncaknya, lalu dia akan surut, mundur kejayaannya, lalu akan hilang juga. Lalu muncul lagi negara. Jadi ada semacam lingkaran begini antara lahir, berkembang, berjaya, surut ya, lalu hilang lagi, lalu muncul negara lagi. Kira-kira satu putaran begini nih ya, kalau kata Ibnu Khaldun itu ya kira-kira ya 400 tahunan lah itu. Tapi itu settingnya adalah kerajaan-kerajaan kingship system atau kerajaan ya. Baik. Jadi negara itu satu organisasi yang bisa dibentuk dan bisa bubar. Indonesia itu kan lahir formal sebagai negara kan 17 Agustus. Malaysia tahun 50-an. Singapura 60-an 3. Nah, jadi Amerika zaman Majapahit, Amerika apa Pak? Benua kosong. Jangan kosong nggak ada orangnya. Di sana ada banyak kerajaan-kerajaan lama ya, ada Aztec, Maya, Inka, Indian, banyak ya. Jangan menganggap di sana isinya hutan sama monyet, nggak ada itu. Mereka ya manusia juga, kebudayaannya tinggi juga. Orang suku Aztec, Maya, Inka itu sepak bola pakai emas karena di sana pertambangan emas itu terbuka di sungai. Lalu mereka menggumpal-gumpalkan tanah itu dipakai sepak bola. Ya, ketika Amerigo Cortez datang ke sana, apa ini? Oh, emas, gold. Mereka dibunuh semua. Jadi
emas bagi suku Aztec, suku Maya itu adalah sebuah bencana. Mereka sendiri nggak menghargai itu, nggak terlalu menghargai emas. Kenapa? Di sini banyak, di sungai banyak. Tetapi orang Eropa datang dan menganggap itu sesuatu yang berharga. Nah itulah apa namanya, kadang-kadang sesuatu itu bisa menjadi anugerah tapi juga bencana bagi yang lain. Baik, jadi sebagai satu organisasi dia bisa tumbuh, bisa juga bubar. Namun negara ini punya sifat bahwa negara merupakan organisasi in optima forma, kata Pak Amin Rais itu. In optima forma, dalam arti negara itu bentuk organisasi yang paling sulit membentuknya dan paling solid artinya paling keras, sulit untuk dipecah. Meskipun negara bisa dipecah juga, gitu. Anda tahu negara-negara yang baru pecahan dari satu negara? Ya, tetangga kita, ya, Timor Leste. Termasuk Singapura itu pecahan dari Malaysia. Bangladesh, Pakistan itu pecahan dari India. Dulu waktu merdeka dari Inggris, India itu masih India, Pakistan, Bangladesh jadi satu. Zaman Mahatma Gandhi itu. Lalu Mahatma Gandhi bikin perjanjian sama Ali Jinnah, lalu berdirilah Pakistan. Lalu mereka bersepakat dengan Habibur Rahman, lalu mendirilah Bangladesh gitu. Jadi saudara, negara itu sekali lagi sangat sulit sekali pembentukannya, sekaligus sulit juga pecahnya itu ya. Karena sifat negara adalah in optima forma, yang paling kuat gitu. Lalu sifat negara itu memiliki sifat memaksa. Memaksa siapa? Ya memaksa kalau rakyatnya nggak patuh ya atas dasar undang-undang dia dipaksa bayar pajak gitu. Jadi punya sifat memaksa. Nah, kalau ngeyel ya pemberontak ya ditembak betulan. Hanya negara yang boleh begitu. Termasuk menghukum orang. Menghukum orang itu jangan main hakim sendiri. Kenapa? Yang main hakim itu harus negara. Gitu ya. Nah, juga punya sifat memonopoli. Monopoli apa? Monopoli kebijakan. Nggak boleh ada aturan hukum yang berbeda-beda di Indonesia misalnya atau di satu negara. Oh ini aturan Yogyakarta Pak. Nggak berlaku aturan Indonesia di sini. Oh nggak bisa begitu. Begitu kita masuk dalam konstitusi satu negara, maka kita akan mengikuti aturan-aturan yang ada di negara itu. Bagaimana kalau dikecualikan, Pak? Itu sudah sesuai aturan. Misalnya begini, Pak, Yogyakarta kok nggak pernah pemilihan gubernur, Pak? Apa itu nggak menyalahi aturan? Oh, tidak, kenapa? Dalam konstitusi ditentukan begitu. Biasa itu. Di Inggris itu, yang namanya Irlandia, Skotlandia, memiliki aturan sendiri yang tidak patuh pada Britain. Kerajaan Inggris Raya itu. Kenapa? Mereka kerajaan sendiri-sendiri. Nah, sehingga ketika gabung dengan Great Britain, karena ada namanya Britain, ada Great Britain, Inggris Raya itu gabungan 4 kerajaan. Jadi mereka tidak meninggalkan khasnya sendiri-sendiri. Orang Scotland ya Scotland aja. Gitu. Nah, orang Yogyakarta punya aturan sendiri. Ya, jadi tidak ada pemilihan gubernur itu bukan berarti dia melanggar undang-undang. Soal itu demokratis atau tidak, Anda nanti diskusi ya. Tetapi kalau konteks undang-undang, selama undang-undang itu mengatakan begitu, ya itu tidak melanggar undang-undang. Baik, nah, jadi ada sifat memaksa, hanya negara, saya ulangi, yang punya kekuasaan sah untuk memaksa, yaitu dengan angkatan perang dan dengan polisinya. Monopoli artinya semua urusan diatur oleh negara. Ya, dan hanya negara yang memonopoli kekuasaan. Jangan lagi ada yang punya sovereignty atau kedaulatan lain ya, di luar negara. Kacau ngaturnya nanti kan. Ya. Lalu all encompassing atau embracing. Artinya semua urusan itu negara terlibat di dalamnya. Kalau tadi memonopoli kekuasaan, jangan sampai ada kekuasaan lain dalam satu negara. Yang ini kekuasaannya ini diterapkan di hampir semua urusan. Oh enggak Pak, saya bukan saya enggak ada urusan sama negara. Tidak bisa Anda mengatakan enggak ada urusan dengan negara. Sekali Anda mengatakan enggak ada urusan dengan negara, maka Anda enggak pernah nikah seumur-umur, enggak punya KTP seumur-umur, enggak pernah pergi ke luar negeri seumur-umur. Kenapa? KTP, surat nikah, paspor, semua urusan negara.
Jadi saudara, all encompassing and embracing itu adalah sifat negara. Kita itu pasti uh, terlibat dalam urusan negara. Kita pasti bersentuhan dengan negara. Itu. Pendidikan. Siapa yang mengatur pendidikan? Anda naik SD, SMP, bahkan dari PAUD ya, PAUD, TK, SD, SMP. Siapa yang mengeluarkan ijazah? Siapa nomor itu? Nomor ijazah Anda itu yang mengeluarkan dikti. Dikti itu wakil dari negara. Jadi semuanya negara masuk. Nah, termasuk ekonomi, sosial, politik, education, semua masuk. BPJS lagi, BPJS soal kesehatan, asuransi, negara masuk di situ. Jadi negara punya kekuasaan memaksa, punya monopoli kekuasaan, dan masuk segala lini. Itulah negara. Dan tujuan negara, apapun negara Anda, negara saya Indonesia Pak, oke, ya, apapun negara yang dimiliki oleh seseorang itu, sometimes our student is not only from Indonesia but also from other countries. So I say that whatever your country, absolutely your country should provide to gain or to realize several goals below or the function below. Jadi whatever your ideology, apapun ideologi Anda, ya, negara absolutely untuk menciptakan happiness atau kebahagiaan. Jadi tujuan negara itu yang pertama adalah bonum politicum, common good, commonwealth. Jadi menciptakan tujuan negara, komunis kek, syariah kek, liberal kek, sosialis, demokrat kek, semua tujuan negara kalau ditanya adalah untuk menciptakan kedamaian bersama, kebahagiaan bersama, common good, ya, kedamaian bersama, commonwealth, kekayaan atau kemakmuran bersama. Jadi nggak ada tujuan negara saya mau bikin negara supaya celaka dari masyarakat sini, nggak ada. Ya. Semuanya tujuannya adalah untuk adil, makmur, damai, sejahtera. Bahasa lainnya adalah bonum publicum, kebahagiaan publik, common good, suasana kedamaian publik, and commonwealth, kekayaan bersama. Jadi tujuan negara itu. Ideologi hanya sebuah bingkai pemikiran yang diyakini bisa mewujudkan kebahagiaan yang mereka cita-citakan itu. Whatever ideology you have. Kemudian, apa fungsi minimum suatu negara? Fungsi minimum suatu negara. Yang pertama adalah menjamin ketertiban sosial sesuai hukum. Jadi negara itu pertama kali adalah tugasnya menciptakan ketertiban umum, law and order. Ketertiban umum, ketertiban sosial. Kenapa? Bagaimana Anda bisa berdagang dengan damai kalau di situ banyak pencuri? Jangankan pedagangnya, yang mau datang saja mikir dompetku nanti hilang ya. Gitu. Jadi ketertiban itu sebagai prasyarat pembangunan ekonomi. Contoh lagi, petani, dulu kita dengar ya di masa lalu bahwa para petani kenapa membiarkan sawahnya tidak ditanami dan mereka malah pada jadi miskin. Kenapa? Yuk, ternyata mereka tidak bisa meyakini apakah yang ditanam itu dia bisa panen karena banyak maling. Jadi orang bisa berdagang dengan baik, bisa bertani dengan baik kalau dia yakin ada law and order, ada ketertiban umum yang menjamin itu. Jadi penting sekali ya tugas Pak Polisi, ya tugas Pak, ya, kadang-kadang Pak Satpol PP itu untuk ketertiban sosial itu. Yang kedua menciptakan kesejahteraan atau commonwealth. Ya tadi aman dulu baru orang bisa ke pasar. Aman dulu baru orang bisa ke pasar. Yang ketiga menjaga pertahanan negara.
security. Ya. Pertahanan itu dari musuh-musuh dari luar. Ya. Jangan sampai negara Anda karena cinta damai maka Anda dipersepsikan lemah oleh bangsa lain. Begitu negara Anda dipersepsikan lemah oleh bangsa lain, maka musuh akan datang menyerang Anda. Dan itu artinya you finish. Ya. Negara Anda bisa bubar caranya seperti itu. Jadi, security to protect your country from overseas or other enemy from other country. Bagaimana kalau enemy itu dari dalam negara? Itu urusannya Pak Polisi. Jadi kalau yang merusak negara itu dari dalam, itu urusannya Pak Polisi. Tapi kalau dari luar, itu urusannya Pak Tentara. Lupa kadang-kadang kok ada demonstrasi itu yang menghadapi itu kok Pak Tentara, bagaimana? Nah, ini saudara sekalian. Anda sebagai mahasiswa semester awal saya beritahu batas di mana polisi bekerja dan di mana batas tentara bekerja. Jadi, ketika batas polisi itu habis, maka di situ batas kerja tentara mulai. Saya ulangi, ketika batas polisi kerjanya habis, maka di situ batas kerja tentara dimulai. Apa batasnya? Kalau Anda demonstrasi, selama yang Anda kritik itu adalah kebijakannya, saya ulangi, kebijakannya, pemerintahannya, government-nya, maka Anda tidak akan pernah ketemu tentara. Kenapa? Karena government itu bisa salah, kebijakan bisa salah. Ya, itu hanya Anda diminta tertib saja. Itu pasti tugas Pak Polisi. Tapi kalau demonya anarkis, bakar-bakar ban gimana Pak? Masih urusan polisi. Bakar-bakar ban masih urusan polisi. Tetapi kalau demo Anda itu sudah memulai menyentuh lambang-lambang negara, misalnya Anda bawa foto-foto tokoh, nah, maka jangan bawa foto tokoh, terutama presiden, wakil presiden. Saya ulangi, kalau demo jangan bawa foto presiden atau wakil presiden atau bendera atau burung Garuda Pancasila. Kenapa? Karena rawan terjadi perusakan atas lambang negara. Saya ulangi, kalau demo Anda sudah mulai mencaci maki presiden, mulai merusak lambang negara, mulai ingin menurunkan bendera merah putih, menghina kepala negara, itu polisi pasti akan menghilang dari demo itu dan menepi. Lalu yang mendekati Anda adalah tentara. Kenapa? Lupa kan? Presiden bisa salah, Pak. Ingat, presiden itu di Indonesia punya dua sisi. Satu, kepala pemerintahan. Anda kritik nggak masalah. Pak Presiden kebijakannya nggak cocok. Silahkan, nggak masalah. Tapi jangan menghina presiden. Jangan mencoret foto presiden. Kenapa? Presiden punya fungsi lambang atau kepala negara. Ingat, presiden adalah kepala negara. Anda menghina foto presiden itu sama dengan Anda menghina kepala negara. Dan itu Anda berarti ingin merusak salah satu dari lambang-lambang negara. Jadi ada istimewanya foto presiden itu. Garuda Pancasila jangan pernah disentuh. Kenapa dulu Bung Karno ngamuk ganyang Malaysia? Salah satu sebabnya adalah karena bendera merah putih dan Garuda Pancasila dibakar di Kuala Lumpur. Nah, jadi itu menghina lambang negara, menghina bangsa Indonesia. Makanya ngamuk Presiden Soekarno. Nah, sekarang pun Anda jangan kalau demo jangan, saya pesan jangan bawa foto presiden, jangan bawa burung Garuda, ya. Bawa bendera merah putih boleh untuk melindungi Anda. Caranya gimana? Kalau mau ditembak tentara, pakai itu merah putihnya itu. Jadi bendera merah putih itu bisa menyelamatkan demonstran. Ini trik ya. Jadi bawa bendera merah putih banyak-banyak. Kalau polisi mau mukul, kamu pakai berlindung itu bendera. Pasti nggak jadi. Jadi demo itu juga ada caranya itu ya. Nah, jadi jangan menghina lambang negara, jangan menghina presiden. Sebab itu bukan tugas polisi lagi, tapi tugas
bayangkari negara. Siapa bayangkari negara? Itu tentara. Tentara itu senjatanya bukan pentung. Senjatanya pentung, emangnya maling. Senjatanya adalah F-16, M-16, atau Kalashnikov. Itu harus diisi karet. Tentara kok diisi karet, gimana? Nembak bajing? Bukan. Begini, jadi bayangkari negara itu menjaga lambang-lambang negara dan keutuhan negara. Ya, jadi jangan sekali-kali Anda demo dengan salah arah. Jangan mau dipancing. Jangan mau dipancing. Nah, jadi clear ya. Jadi demolah dengan tertib. Jangan merusak lambang negara. Kritiklah pemerintahan. Boleh. Kritiklah kebijakan. Boleh. Tapi jangan menghina presiden. Jangan menghina lambang negara. Nah, Anda akan berhadapan dengan tentara kalau sudah begitu. Ya. Baik. Jadi itulah fungsi pertahanan. Lalu ada penegakan keadilan atau social justice. Adil itu penting. Kenapa? Tidak ada satu pemberontakan atau satu wilayah itu cenderung melawan pemerintah pusat kalau alasannya hanya kemiskinan. Saya ulangi, pemberontakan itu mayoritas bukan dimulai dari ideologi atau kemiskinan, tetapi karena hilangnya rasa keadilan. Kalau miskin sama miskin, pusat miskin, daerah miskin, ya sesama orang miskin, ya saling menghormati lah itu. Tetapi kalau pusatnya berfoya-foya, lalu daerahnya miskin, maka keadilan, rasa keadilan yang hilang itu akan memancing pemberontakan atau rebellion, revolution. Jadi social justice itu adalah the key factor on regional movement, bahkan rebellion atau revolution. Pergolakan politik di tingkat regional itu sangat dipengaruhi oleh keadilan sosial, bukan semata-mata kemiskinan. Kemudian yang kelima, itu menjaga kebebasan warganya untuk terus berkembang. Jadi ini soal perspektif demokrasi dalam satu negara. Jadi kebebasan warga untuk berkreasi itu juga harus dijamin. Jangan memberangus warganya, beri kebebasan, ya, kebebasan pers, kebebasan berkreatif dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, kalau Anda lihat fungsi negara tadi, Anda jadi ingat apa itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan? Nah, tujuan bangsa Indonesia itu apa? Ternyata itu sangat universal. Apa tujuannya? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Yang pertama apa? Apa pertama? Anda masih ingat zaman SMA itu? Biasanya orang keburu-buru. Yang pertama pendidikan, Pak. Ya nggak bisa pendidikan. Harus urut itu. Ada logikanya. Yang pertama itu adalah ketertiban umum. Nah, soal ketertiban umum. Tadi nggak bisa ada pasar kalau belum tertib ya. Pertama pasti ketertiban umum. Setelah itu apa tujuan negara yang kedua? Menjaga ketertiban umum. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan kehidupan bangsa. Jadi tertib dulu, ekonominya dibangun dulu. Ketiga baru apa? Cerdas. Jadi tertib, punya uang, pendidikan, baru ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu setelah 2 syarat sebelumnya terpenuhi. Apa? Yang tadi pertama adalah menjamin ketertiban umum. Setelah itu baru membangun ekonomi kesejahteraan. Setelah itu baru pendidikan. Mana mungkin orang sekolah tanpa biaya kan? Jadi pendidikan bisa tercapai baik kalau rakyatnya sudah makmur, mencapai kemakmuran. Bisa makmur kalau aman, jadi aman, bangun ekonomi, lalu
bisa untuk pendidikan, baru bisa berkiprah secara internasional. Jangan kebalik-balik. Ya, jadi itu ada urutan logikanya. Baik, saudara sekalian, itu tentang negara. Jadi panjang sekali ya tentang negara ini. Ya. Baik, selanjutnya, nah inilah saudara yang namanya Westphalia itu. Ini peta Eropa abad ke-17. Jadi ini ada Denmark, ada Dutch Republic. Ya, Belanda itu hanya seperti apa namanya? Hanya seperti Jawa Barat saja, kecil dia. Ini England di sini, Scotland di sini. Lalu mereka gabung nanti ya dari Great Britain itu. Lalu ini ada Westphalia di sini ya, Westphalia. Westphalia itu sekarang itu ada di perbatasan antara Jerman sama Belanda di sebelah utara. Ini sekarang menjadi kabupaten kecil saja, Westphalia. Lu berarti ada Istphalia, ada Phalia, ada Westphalia, Istphalia itu ya. Jadi ini yang west, ini yang barat. Di sini letaknya. Ya, ini kotanya kecil tapi bersejarah. Kenapa? Karena lewat perjanjian Westphalia 1648 itulah konsep negara modern dibentuk. Makanya ini zaman perjanjian Westphalia itu di dunia ada imperium besar namanya Ottoman Empire atau kekhalifahan Turki Utsmani. Eropa digabung semua sama Turki Utsmani, masih luas Turki Utsmani ini. Jadi waktu itu apa namanya? Waktu itu Eropa sebenarnya mereka bergabung bersama-sama mengecualikan Turki Utsmani yang sudah memiliki pemerintahan yang lebih stabil. Ingat bahwa abad pertengahan di Eropa itu adalah zaman Renaissance. Sebelum ada Renaissance, bangsa Eropa masih sangat tertinggal. Tetapi setelah Renaissance, ada Aufklärung, pencerahan, mereka baru menguasai ilmu pengetahuan. Nah, lewat ilmu pengetahuan mereka lalu bisa melaksanakan kolonisasi imperialisme. Nah, akibatnya jadi penjajahan itu. Ya. Baik, itulah besok sejarah kita baca lagi. Nah, jadi saya di sini peta ini saya tunjukkan ini. Disinilah Westphalia itu, ini peta Eropa zaman lama. Sehingga kalau Anda lihat Ottoman Empire itu, ini Athena, ini mana tuh? Ini Konstantinopel, Istanbul sekarang ya. Ini Athena sampai sini Rom semua. Genoa, Rom, semua masuk wilayahnya Turki Utsmani ya. Jadi kok bisa begitu ya? Waktu itu memang sangat kuat. Ya. Pernah ada masanya kekuasaan Turki Utsmani itu sampai ke wilayah Roma. Gitu. Tapi setelah itu ya sejarah itu apa namanya dinamis ya. Lalu lepas dan kembali lagi. Tidak terlalu lama. Gitu. Baik. Nah, apa isi perjanjian Westphalia itu? Perjanjian Westphalia ini diadakan untuk apa perjanjian Westphalia 1648 itu? Saudara sekalian, perjanjian Westphalia itu diadakan pada tahun 1648 untuk menghentikan perang Eropa. Perang Eropa. Mereka berperang 30 tahun perang Eropa. Lalu untuk menghentikannya, para raja, pangeran, dan perwakilan dari The Holy Roman Empire itu bertemu. Maka mereka berunding di Westphalia itu untuk membentuk perdamaian. Sehingga tujuan perang Eropa pertama adalah untuk menghentikan perang di Eropa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang penting, para raja-raja sebenarnya memprotes The Holy Roman Empire, Paus waktu itu, yang kekuasaannya yang supranasional dan mengharuskan para raja di Eropa untuk meminta restu izin Paus ketika akan mengundangkan satu peraturan. Jadi misalnya Jerman itu dia harus membuat undang-undang lalu Paus teken, raja teken, Paus teken. Kalau Paus oke, baru bisa diedarkan. Nah, kekuasaan di atas raja itulah yang diprotes oleh para pangeran dan raja-raja di Eropa.
Ya, semuanya protes. Mereka mengatakan, Paus jangan urusan kerajaan, Anda urusi soal agama saja. Nah, maka dalam perjanjian Westphalia itu disepakati namanya pemisahan urusan keagamaan, religious authority, and political power. Kalau religious authority, kekuasaan religius ada di Paus. Kalau kekuasaan politik ada di raja-raja. Itu yang disebut dengan sekularisme atau sekularisme. Jadi sejarah sekularisme itu adalah sejarah Kristen atau sejarah Nasrani. Nah, sejak saat itu raja-raja atau negara-negara Eropa meninggalkan referensi agama mereka dalam membuat keputusan publik. Jadi mereka tidak lagi terikat dengan moral-moral agama dalam membuat keputusan publik. Mereka cenderung bertanya kepada rakyatnya. Bertanya kepada rakyatnya. Kalau rakyatnya suka, dibuat. Meskipun itu sebenarnya tidak direstui oleh Paus. Karena mungkin menyimpang. Tapi Paus kekuasaannya hanya di wilayah keagamaan saja. Nah, itulah menetapkan bahwa urusan agama, urusan Paus, dan urusan politik itu urusan raja, itu adalah pada saat perjanjian Westphalia 1648. Itu yang disebut sebagai secularism, sekularisme. Dalam sejarahnya, sekularisme itu melahirkan gerakan yang namanya modernisasi atau modern. Jadi modern itu, sebuah masyarakat modern itu lahir bersamaan dengan lahirnya sekularisme. Yang disebut masyarakat modern itu adalah masyarakat sekuler. Maka semakin modern satu masyarakat atau semakin maju, modern, beradab, maju gitu ya. Kata beradab, maju dengan istilah modern itu adalah masyarakat sekuler. Jadi yang dimaksud dengan maju, beradab itu beradab ala sekuler, bukan ala Islam. Bukan ala moral Katolik atau Nasrani, bukan. Bukan ala Islam, bukan ala Katolik, bukan ala agama. Jadi kata modern itu adalah lahir satu rahim dengan sekularisme. Maka bisa kita lihat bahwa semakin modern peradaban barat, itu dia semakin sekuler atau semakin jauh dari semangat keagamaan. Saya ulangi, semakin modern, semakin maju peradaban tanda petik satu masyarakat, satu kota di Eropa atau Amerika, itu semakin jauh dari semangat keagamaan. Kenapa? Karena semakin modern, semakin sekuler. Nah, jadi jangan jangan silap, jangan terkagum-kagum dengan kata modern itu, karena modern itu lahir satu rahim dengan sekularisme. Maka kalau di Muhammadiyah itu tidak digunakan kata modern. Kiai Dahlan paham betul sejarah ini, sehingga yang digunakan adalah berkemajuan. Ya, berkemajuan itu adalah cara Kiai Dahlan menghindari kata modern, karena modern itu satu rahim dengan sekularisme. Kita ingin beradab, kita ingin maju ilmu pengetahuan, tetapi kita tetap dengan moral agama. Itu makanya istilahnya berkemajuan. Bukan Muhammadiyah ingin mewujudkan peradaban modern. Oh no, karena sejarah modern itu lahir bersama dengan sekularisme. Baik, jadi tugas tadi perjanjian Westphalia yang pertama adalah untuk damai, perdamaian Eropa setelah perang 30 tahun. Kemudian yang kedua untuk menetapkan sekularisme, memisahkan kekuasaan religious authority kepada paus dan political power of a state kepada raja-raja atau sekularisme. Nah, disitulah nanti akan lahir sejarah yang namanya era modern. Nah, modern artinya maju peradaban menurut perspektifnya orang sekuler. Sehingga makin modern, makin sekuler. Kira begitulah. Kemudian dalam Westphalia itu juga ditetapkan ada prinsip tentang kedaulatan atau sovereignty. There is no legal authority above state. Jadi negara itu besar atau kecil,
dia itu punya kekuasaan kedaulatan tertinggi. State are assumed to have control of activities within their border. Jadi negara itu bertanggung jawab semua aktivitas di dalam batas negaranya. Jadi wilayah di dalam batas negaranya. Jangan ada kekuasaan kembar di situ. Hanya ada negara yang tertinggi. Bagaimana dengan PBB, Pak? PBB terhadap Indonesia. PBB itu tidak bisa mendikte bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sebagai negara memiliki sovereignty atau kedaulatan. Jadi PBB tidak lebih tinggi dari Indonesia, tidak. Lalu ditetapkan juga asas equality, asas sovereignty, lalu equality. All state are legally equal. Negara besar, kecil itu sederajat. No explicit hierarchy in the system. Tidak ada eksplisit atau diatur negara yang besar menguasai, negara yang kecil dikuasai, tidak ada itu. Tetapi dalam realitas negara yang besar itu pengaruhnya besar, itu realitas. Tetapi there is no explicit hierarchy. Nggak ada hierarki yang dibuat negara besar harus mengatasi atau lebih besar pengaruhnya negara kecil. Tidak bisa, karena semuanya adalah equality. Nah, gitu. Tapi realitas adalah realitas. Gitu. Lalu ada prinsip yang disepakati dalam Westphalia, non-interference and non-intervention. State should not attempt to intervene in the internal affair of other state except through war. Jadi tidak ada interference itu pengaruh tapi damai. Interference itu ya, misalnya Pak Presiden Amerika nelpon Presiden Indonesia, Pak Presiden Indonesia, ya Anda jangan begitulah di PBB, sikap Anda yang baik sesuai Amerika, itu namanya interference. Tetapi kalau intervensi itu biasanya dengan physically datang dia. Intervensi asing itu dia masuk ke wilayah Indonesia, masuk perbatasan Indonesia, itu intervensi secara langsung. Ya. Jadi interference sama intervention itu kadang bedanya adalah pada langsung dan tidak langsung, fisik dan bukan fisik. Ya. Kalau nelpon saja itu interference, mempengaruhi saja. Tapi kalau sudah tentara datang itu intervensi. Intervensi kadang melalui invasi, pendudukan. Tidak boleh negara saling mempengaruhi atau intervensi. Kalau berkomunikasi boleh, tapi jangan memaksa. Interferensi itu memaksa, memaksa. State have a monopoly on the legitimate use of violence. Jadi hanya negara yang boleh memiliki angkatan perang. Hanya negara yang boleh memiliki angkatan perang. Loh, waktu itu kan VOC masih, Pak. Itu namanya existing parties. Kalau sesuatu yang sudah existing itu nggak bakal di-stop. Nggak bakal di-stop sampai yang existing itu meninggal sendiri. Itu jadi akhirnya VOC bubar juga. Lalu neutrality atau netralitas. Negara memiliki hak untuk netral dalam setiap konflik. Misalnya ada negaranya perang, tetangganya pada perang gitu, negara Indonesia misalnya, gue nggak ikut-ikut lah, itu boleh, menyatakan diri netral itu boleh. Lalu dalam perjanjian Westphalia ini juga ditetapkan ada 4 characteristic of nation state, karakter sebagai 4 karakter sebuah negara, apa saja kira-kira. Kembali ke definisi negara yang awal tadi. Karakter negara yang pertama ada rakyatnya. Rakyat itu penting. Kalau Anda mau jadi raja nggak ada rakyatnya, namanya raja hutan. Pertama, karakter negara itu punya rakyat. Yang kedua punya government, pemerintahan. Yang ketiga punya wilayah, kemudian ada konstitusinya. Nggak boleh ada negara nggak ada konstitusinya. Yang kelima ada pengakuan. Ini pengakuan ini saya letakkan nomor 5 karena dia itu di perjanjian internasional yang lain. Montevideo. Jadi ada wilayah. Pertama adalah rakyatnya, ada pemerintahannya, ada wilayahnya, konstitusinya, ada recognition atau pengakuan dari negara lain. Ini penting pengakuan.
Kalau Anda nggak diakui, nah itu Anda nggak bisa menjadi subjek hukum internasional atau tidak bisa menjalin hubungan, membuat perjanjian dengan negara lain. Kenapa? Oh, saya nggak mengakui Anda sebagai negara kok GR, gitu kan? Maka penting sekali yang namanya pengakuan. Nah, kemudian apa itu? Kadang-kadang negara yang baru itu memproklamasikan dirinya itu di luar negeri, ya, exile. Kenapa? Negara di pengasingan. Kenapa? Dia punya negara tapi pemimpinnya masih terusir. Misalnya sekarang ada Beni Wenda kan yang memproklamasikan Papua merdeka dan mendeklarasikan perang itu. Dia masih ada di Inggris, di Belanda, pindah-pindah. Kenapa? In exile. Atau Yasser Arafat misalnya, itu memproklamasikan Palestina 2 kali. Pertama kali diproklamasikan di Kairo, setelah itu di Palestina, di Yerusalem. Kenapa? Ya masih diduduki oleh Israel waktu itu. Jadi itulah betapa pentingnya place atau space atau wilayah itu bagi satu negara. Anda nggak bisa mengklaim mendirikan negara tanpa wilayah, kecuali Anda mendirikan negara virtual. Ya, dirikan saja negara virtual versi Anda itu. Enggak apa-apa itu. Tetapi kalau negara dalam arti nation state, nah itu Anda harus punya wilayah. Nah, sudah sekalian, dalam perjanjian Westphalia ini yang paling penting sekali adalah konsep negara modern. Yang tadi 4 karakter atau 4 ciri negara tadi, penduduk, wilayah, pemerintahan, konstitusi, dan pengakuan tadi, itu merubah sifat negara klasik menjadi negara yang lebih modern. Nah, apa cirinya? Di negara klasik dulu, negara itu dasarnya adalah ras. Dasarnya adalah suku. Orang Jawa mendirikan negara Jawa sendiri, walaupun pecah-pecah di dalamnya. Ada Majapahit misalnya. Atau Mataram Hindu zaman dulu. Nggak bisa masuk Pasundan. Pasundan punya negara sendiri, negara Pajajaran, Pasundan. Nah, di Eropa juga begitu. Yang namanya negara Prancis dalam konsep sebelum Westphalia, itu adalah orang Prancis adalah orang keturunan Prancis, berbahasa Prancis, dan mendukung kebudayaan Prancis. Itulah orang Prancis. Wilayah yang diduduki oleh orang Prancis itu menjadi wilayah negara Prancis. Jadi basicnya itu adalah suku. Jadi bahasanya bahasa mereka. Demikian pula orang Inggris, yang orang kelahiran Inggris, berbangsa Inggris, berbahasa Inggris, mendukung kebudayaan Inggris, maka dia orang Inggris. Wilayah yang ditempati menjadi wilayahnya negara kerajaan Inggris. Orang Jerman juga, orang kelahiran Jerman, berbangsa Jerman, kebudayaan Jerman, mendukung kebudayaan Jerman, mendukung kerajaan Jerman, maka wilayahnya menjadi wilayah kerajaan Jerman. Padahal sifat masyarakat itu kan berpindah-pindah. Karena berpindah-pindah maka sangat rawan satu wilayah menjadi perebutan dari kerajaan-kerajaan besar karena wilayah itu ditempati oleh berbagai ras, berbagai kebudayaan. Dan itulah sumber konflik di Eropa pada saat itu. Untuk menghentikan itu ya jangan begitulah. Kita bikin peraturan bahwa negara itu punya batas yang pasti, namanya fixed border. Jangan negara kok batasnya di situ orang Prancis apa orang Inggris. Kalau orang Prancis ya punya Prancis, orang Inggris punya Inggris. Nah kalau pindah bagaimana orangnya? Ya kan gak jelas. Nah dengan perjanjian Westphalia ini menjadi jelas bahwa satu negara itu dibatasi oleh garis. Semua yang di dalam garis, entah itu orang berbahasa Prancis, Jerman, Inggris, bahasa Italia, bahasa Indonesia, kalau dia berada di wilayah garisnya wilayah Inggris yang disepakati antar negara, maka dia adalah warga negara Inggris. Meskipun bahasanya macam-macam. Demikian pula orang garis batas Prancis, meskipun di dalamnya ada orang Inggris, orang Arab, orang Jawa, orang Jerman, kalau dia di dalam wilayah batas Prancis, maka dia adalah penduduk warga negara Prancis. Demikian pula untuk Jerman. Dan asas itulah yang dipakai sampai sekarang.
Kita sangat diuntungkan dengan asas ini karena kita adalah negara yang sangat majemuk. Dari apa namanya? Dari Sabang sampai Merauke kita punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika, diversity, unity and diversity. Nah, itu jadi kita harus bersyukur dengan asas yang disepakati itu. Sehingga kita bisa bersatu dalam kemajemukan. Jadi ciri negara modern itu adalah garis batas yang jelas dan negara itu menjadi majemuk, multikultural. Ya. Kalau dulu negara klasik one culture, monoculture. Kalau negara modern menjadi multikultural seperti Indonesia ini. Nah, saya kira itu dulu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan hari ini. Besok kita sambung lagi karena ini baru satu kan, padahal ada 5. Baik, saya kira begitu dulu untuk pertemuan kita kali ini dan saya ucapkan selamat kepada Anda untuk terus belajar, semangat ya, karena ini suasana masih seperti ini. Jaga kesehatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.